Ruang publik virtual. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami ruang publik virtual. Peserta didik mampu memahami jenis ruang publik virtual. Ruang publik virtual adalah tempat atau platform yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, atau berkolaborasi secara daring. Ruang digital ini memungkinkan kamu untuk terhubung dengan orang lain dari seluruh dunia dan mengalami berbagai aktivitas, seperti berbelanja, bermain game, belajar, dan bersosialisasi. Konsep ruang virtual menjadi semakin penting karena semakin banyak bisnis dan organisasi yang bergerak ke arah digitalisasi, memungkinkan untuk kerja, dan melakukan banyak hal secara jarak jauh. Ruang virtual juga menjadi penting untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan, memungkinkan individu untuk mengakses pengalaman yang mungkin tidak dapat dilakukan secara langsung. Cara kerja ruang virtual. Ruang virtual dapat bekerja berdasarkan 4 komponen ruang virtual itu sendiri. Setiap ruang virtual memiliki 4 komponen penting berikut ini. 1. Ruang. Ruang merupakan komponen penting dalam lingkungan ruangan virtual. Lingkungan digital merupakan tempat semua pengguna berkolaborasi. 2. Pesan. Setiap data dan komunikasi, seperti pesan, sinyal, status visual, tindakan jarak jauh, dan lain-lain akan dikirimkan ke antar titik akhir, yaitu user, orang, dan perangkat. 3. Pengguna dan keanggotaan. Komponen selanjutnya adalah user atau pengguna. Pasalnya, ruang virtual melibatkan 2 atau lebih titik akhir yang saling mengirim pesan satu sama lain secara real-time. 4. Logika bisnis. Interaktivitas seperti penerimaan dan pertukaran pesan ditetapkan dan prosesnya terjadi secara real-time. Kelebihan dan kekurangan ruang virtual. Ruang virtual memiliki kelebihan antara lain. 1. Fleksibilitas. Ruang virtual memungkinkan pengguna untuk berinteraksi kapan dan di mana saja. Pengguna dapat masuk ke ruang virtual melalui jaringan internet dan mengaksesnya dari perangkat apa saja yang terhubung ke internet. Fleksibilitas ini memudahkan orang untuk terhubung dengan orang lain tanpa perlu berkumpul secara fisik. Karena itu, kamu bisa mengakses ruang baca virtual untuk menemukan berbagai buku hingga metaverse. 2. Aksesibilitas. Ruang virtual dapat memberikan aksesibilitas bagi orang dengan gangguan mobilitas atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Orang dengan gangguan fisik atau orang yang tinggal di tempat yang jauh dapat mengakses ruang virtual untuk berinteraksi dengan orang lain. 3. Keterhubungan. Ruang virtual memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain dari seluruh dunia. Dalam ruang virtual, orang dapat berinteraksi tanpa batasan geografis dan bahkan budaya. Hal ini dapat menciptakan hubungan dan kerjasama internasional yang lebih erat. Ruang virtual memiliki kekurangan antara lain. 1. Kurangnya kontrol komunikasi. Ruang virtual memiliki potensi tinggi adanya masalah dengan kurangnya konteks dan kontrol pada komunikasi. Kekurangan dalam konteks ini dapat membuat orang sulit untuk mengenali niat atau pesan dari orang lain dalam lingkungan virtual. Hal ini juga dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga konflik. 2. Isolasi sosial. Berinteraksi hanya melalui media digital dapat membuat orang merasa kesepian dan kehilangan kontak dengan dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan sosial. 3. Kecurangan dalam hal keamanan. Berinteraksi melalui ruang virtual dapat menimbulkan masalah keamanan yang memungkinkan data dan informasi pengguna. Orang harus memperhatikan keamanan data mereka saat menggunakan ruang virtual dan memilih platform yang aman untuk berinteraksi. Jenis-jenis ruang publik virtual. Jenis-jenis ruang publik virtual dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, bentuk interaksinya, serta tujuannya. Berikut adalah beberapa jenis ruang publik virtual. 1. Media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menyediakan ruang bagi individu untuk berinteraksi,
berbagi konten, dan membentuk komunitas berdasarkan minat atau topik tertentu. Pengguna dapat mengakses ruang ini untuk berdiskusi, berbagi foto, video, dan informasi. 2. Forum dan diskusi online. Website seperti Reddit, Quora, atau forum khusus lainnya memungkinkan orang untuk berdiskusi dan bertanya jawab mengenai berbagai topik. Forum ini biasanya berbasis teks dan lebih terstruktur berdasarkan kategori atau topik tertentu. 3. Platform berbagi video. YouTube atau Vimeo adalah contoh ruang publik virtual yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berkomentar pada video. Komentar dan diskusi publik memungkinkan adanya interaksi antar pengguna. 4. Blog dan website komunitas. Blog atau website komunitas, seperti Medium atau Tumblr, menyediakan ruang bagi penulis dan pembaca untuk berbagi ide dan opini. Terkadang ada bagian komentar yang memungkinkan interaksi antara pembaca dan penulis. 5. Game online dan virtual world. Platform seperti Minecraft, Fortnite, atau Second Life memberikan ruang bagi orang untuk berinteraksi dalam dunia virtual, baik untuk bermain game, berkolaborasi, atau sekedar berinteraksi sosial dengan pemain lain. 6. Platform kolaborasi dan produktivitas. Alat seperti Slack, Discord, atau Microsoft Teams menyediakan ruang publik virtual yang lebih fokus pada kolaborasi, baik itu dalam pekerjaan, proyek kelompok, atau komunitas tertentu. Beberapa platform ini juga menyediakan ruang terbuka bagi diskusi komunitas. 7. Ruang chat dan video konferensi. Aplikasi seperti Zoom, Skype, dan Google Meet, meskipun biasanya digunakan untuk keperluan profesional atau pendidikan, juga menciptakan ruang virtual yang memungkinkan interaksi langsung dalam bentuk percakapan video atau suara. 8. Marketplace dan platform e-commerce. Situs seperti eBay, Etsy, atau Amazon menyediakan ruang bagi pembeli dan penjual untuk bertemu, berinteraksi, dan melakukan transaksi, dengan cara berbagi review dan memberikan rating. 9. Ruang belajar online, e-learning. Platform seperti Coursera, edX, atau Duolingo juga menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan orang belajar bersama, berdiskusi dalam forum, atau berkolaborasi dalam proyek pembelajaran. 10. Virtual reality, VR, Spaces. Dalam beberapa aplikasi VR seperti AltSpaceVR atau Horizon Worlds, ruang publik virtual diciptakan dalam dunia 3D, di mana pengguna dapat berinteraksi dalam lingkungan virtual yang lebih imersif, meskipun ruang ini biasanya membutuhkan perangkat keras VR.